Keesokan paginya, Xiao Feng lalu berbicara empat mata dengan Pangeran Liao dan menggunakan konflik yang saat ini terjadi di dalam dinasti Liao. Xiao Feng membeberkan rencana Pangeran Liao yang berniat mengkudeta posisi Kaisar Liao dan jika sampai dia dibunuh oleh pasukan Song, maka semua rencananya tersebut akan sia-sia. Di sini Xiao Feng lalu membuat kesepakatan di mana dia berjanji akan melepaskannya asalkan Pangeran Liao bersama pasukannya melakukan gencatan senjata dan mundur teratur dari sektor perbatasan. Karena tidak ada pilihan lain, sementara posisi kaisar yang seharusnya menjadi haknya sangat dia idam-idamkan, akhirnya Pangeran Liao menuruti permintaan dari Xiao Feng. Namun yang tidak mereka sadari, relawan tanpa nama semalam diam-diam menguping pembicaraan mereka dari balik balkon. Di tengah obrolan tersebut, salah satu penjaga muncul dan memberitahu Xiao Feng soal kedatangan utusan dari dinasti Liao yang sudah tiba di sana. Di sini, setelah Jenderal Song meminta prajurit Liao untuk mundur, utusan tersebut justru meminta ganti rugi atas biaya selama perang berlangsung, di mana kerugian itu meliputi materi gaji, biaya makan, dan sewa tenda. Lalu Pangeran Liao yang malu dan juga sebelumnya sudah berjanji dengan Xiao Feng secara empat mata, dia menegaskan kalau dia bersama pasukannya bersedia mundur teratur dan melakukan gencatan senjata. Singkat cerita, setelah berhasil menyuruh pasukan dinasti Liao mundur, diperlihatkan Xiao Feng dan semua orang sedang mengadakan acara syukuran atas keberhasilannya membuat pasukan musuh mundur. Di sini Xiao Feng berterima kasih kepada relawan tanpa nama yang tampil all out ketika mendapat tugas meskipun taruhannya nyawa. Di tengah acara tersebut, salah satu bawahannya memberitahu Xiao Feng kalau mantan pemimpin sekte pengemis tiba-tiba jatuh sakit yang mengharuskannya kembali ke sekte pengemis saat itu juga. Di sisi lain, Xiao Feng dan yang lainnya tidak menyadari kalau relawan tanpa nama itu adalah Mu Rongfu yang sebelumnya sudah sampai di benteng Yanmen dan menyamar sebagai warga lokal untuk menyelidiki kasus terkait masalah internal antara dinasti Song dan dinasti Liao. Melihat masalah yang terjadi, di depan 4 pengawalnya, Mu Rongfu lalu menyatakan kalau dia akan berpihak kepada Pangeran Liao dengan membantunya melengsarkan kaisarnya terlebih dahulu. Mengingat Pangeran Liao sendiri sangat ambisius untuk menjadi kaisar, di mana hal itu dilakukannya demi mendapatkan support sistem dari Pangeran Liao dan membangkitkan kembali dinastinya yang sudah lama runtuh. Kembali ke Xiao Feng, sesampainya di markas sekte pengemis, seorang tabib bernama Pak Nur memberitahu soal kesehatan mantan pemimpin sekte pengemis yang tiba-tiba mengalami penyakit kompilasi yaitu asam urat dan asam pedas, di mana penyakit itu membuat kesehatannya semakin menurun dan kecil kemungkinan untuk sembuh. Di sini mantan pemimpin sekte pengemis lalu memberikan kipas mayang sari kesayangannya kepada Xiao Feng dan menyuruhnya untuk bersumpah melindungi anggota sekte pengemis apapun yang terjadi dan mempertahankan dinasti Song dengan seluruh jiwa raga sosial bagi seluruh rakyat dinasti Song. Tidak lama setelah itu, mantan pemimpin sekte pengemis lalu menghembuskan nafas terakhirnya dan innalillahi di depan Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan pemimpin perguruan Shaolin yang sedang ngobrol dengan adik seperguruannya, di mana pemimpin perguruan Shaolin memberikan surat yang intinya anggota 4 Dewa Buaya Selatan berniat untuk pergi ke Taili dan membuat kekacauan di wilayah tersebut. Sebelum itu terjadi, pemimpin perguruan Shaolin menyuruh adik seperguruannya untuk segera OTW menemui Kaisar Taili yang tidak lain adalah pamannya Duan Yu dan memberitahu soal rencana tersebut. Di sini adik seperguruannya menyetujui permintaan itu, namun sebelum berangkat, dia sempat izin kepada kakaknya untuk membawa Suzu menemani dalam perjalanannya menuju ke wilayah Taili. Kembali ke Duan Yu yang masih fokus berlatih jurus Beiming,
Setelah jungkir balik dan mencoba melatih jurus tersebut sedikit demi sedikit, akhirnya dia berhasil mengaplikasikan jurus tersebut ke dalam tubuhnya, di mana hal itu dibuktikan ketika dia mampu menghindari serangan dan malah menyerap seluruh tenaga dalam milik si penjaga penjara yang berniat membulinya. Tidak hanya itu, Duan Yu juga berhasil mempelajari jurus langkah ringan, di mana jurus tersebut dia gunakan untuk melarikan diri dari tempat itu dan bergegas untuk segera menyelamatkan Lily yang masih ditahan oleh anggota 4 Dewa Buaya Selatan. Di tengah perjalanannya, dia tidak sengaja menemukan cerpelai putih milik Zhongling dan bermaksud untuk membawa hewan tersebut untuk dikembalikan. Namun cerpelai itu tidak mengenali Duan Yu dan malah menggigitnya, di mana gigitan tersebut bereaksi dengan cepat dan membuatnya pingsan seketika. Malam harinya ketika racun cerpelai putih yang sudah menyebar dan membuat tubuhnya lumpuh total, Duan Yu melihat kodok merah yang dikenal memiliki racun yang sangat mematikan bertarung dengan cerpelai tersebut. Dan benar saja, racun kodok merah tersebut terbukti ketika cerpelai putih Zhongling langsung tewas setelah bertarung dengan kodok merah. Tidak berhenti di situ, kodok merah tersebut lalu menuju ke arah Duan Yu yang saat ini ada seekor kelabang merayap dan masuk ke dalam mulutnya. Di mana kodok tersebut yang berniat memangsa kelabang itu juga masuk ke dalam mulut Duan Yu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan terkejut karena tubuhnya sudah kembali normal. Di mana ternyata racun yang dimiliki oleh kodok merah yang masuk ke dalam tubuhnya justru mampu menetralisir racun dari cerpelai putih. Mengetahui hal itu, Duan Yu langsung bergegas melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Lily. Sementara itu Lily yang masih ditahan oleh anggota 4 Dewa Buaya Selatan, tiba-tiba mereka didatangi oleh 4 pengawal di mana orang-orang ini ditugaskan oleh Pangeran Tai Li untuk mencari dan menjemput Duan Yu. Namun karena mulut anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang perempuan ini terkesan memprovokasi, akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Di sini adu mekanik terlihat berjalan tidak seimbang karena 1 versus 4 dan menyadari ilmu bela diri pengawal Pangeran Tai Li juga cukup hebat. Akhirnya anggota 4 Dewa Buaya Selatan itu menyudahi pertarungan dan memilih melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah anggota 4 Dewa Buaya Selatan pergi, tiba-tiba terdengar suara Duan Yu dari arah kejauhan dan mendengar hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk menghampiri Duan Yu. Di sini Duan Yu lalu memperkenalkan Lily kepada para pengawalnya dan berniat untuk membawanya pulang ke Tai Li dan diperkenalkan dengan orang tuanya. Sesampainya di sana, Duan Yu lalu memperkenalkan Lily di hadapan ibunya yang bernama Bai Feng. Di mana mereka lalu bersama-sama kembali ke istana Tai Li untuk berlindung mengingat anggota Dewa Buaya Selatan yang masih mencari Duan Yu. Begitu sampai di sana, mereka disambut antusias oleh seorang laki-laki yang sudah menunggunya di depan gerbang, di mana orang ini bernama Pangeran Tai Li sekaligus ayahnya Duan Yu. Di sini mereka lalu dibawa untuk bertemu Kaisar Tai Li, yaitu kakak dari ayahnya Duan Yu. Di tengah obrolan mereka, terdengar teriakan anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang sudah sampai di sana, di mana dia menerobos ke dalam istana dan sempat melukai salah satu penjaga pintu masuk. Karena Duan Yu masih menolak untuk menjadi muridnya, di sini anggota 4 Dewa Buaya Selatan lalu membuat kesepakatan dengan Duan Yu bahwa mereka akan bertarung dan yang kalah dalam pertarungan ini akan menjadi murid dari pemenangnya.
Menggunakan jurus langkah ringan, Duan Yu berhasil menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh anggota 4 Dewa Buaya Selatan, di mana jurus yang dia perlihatkan barusan membuat semua orang yang ada di ruangan itu tertegun, mengingat Duan Yu sendiri dari awal memang tidak pernah belajar ilmu bela diri dan menghabiskan masa mudanya hanya untuk nongkrong dan ngeslot. Namun karena merasa dicurangi dan dia tidak siap menghadapi jurus baru Duan Yu, anggota 4 Dewa Buaya Selatan meminta agar pertandingan diulang, di mana kali ini dia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Sementara itu Duan Yu yang baru saja merasakan keganasan dari serangan anggota 4 Dewa Buaya Selatan sangat ketakutan, mengingat seumur hidupnya baru kali ini dia bertarung. Di sini Kaisar Tai Li yang melihat kemampuan Duan Yu memaksanya untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Dia memberi wejangan untuk memanfaatkan jurus langkah ringan dan melancarkan serangan ke titik akupuntur lawannya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Duan Yu kembali maju dan bertarung dengan 4 Dewa Buaya Selatan sesuai dengan arahan pamannya. Melihat anaknya yang kesulitan mengalahkan musuhnya, di sini Pangeran Tai Li diam-diam menggunakan tenaga dalamnya untuk membantu Duan Yu, di mana hal itu langsung membuat anggota 4 Dewa Buaya Selatan terpental dan akhirnya dengan sangat terpaksa dia mengakui Duan Yu sebagai gurunya. Singkat cerita, malam harinya saat Duan Yu berkumpul dengan keluarganya, Lily sempat memperhatikan luka di tangan Bai Feng, ibunya Duan Yu, dan menyadari kalau salah satu orang wanita yang harus dia habisi adalah calon mertuanya sendiri. Setelah memastikan tak ingin menolak perintah dari gurunya, Lily langsung melepaskan senjata rahasianya tepat ke arah Bai Feng. Namun jarum beracun tersebut justru mengenai Duan Yu yang ingin menyelamatkan ibunya. Setelah mendapat penawar dari Lily, terlihat kondisi Duan Yu yang berangsur mulai membaik. Di sini Bai Feng lalu menyuruh Lily untuk meminta gurunya agar datang sendiri dan tidak menggunakan cara licik tersebut. Entah apa yang terjadi, namun setelah mendengar penjelasan dari Lily terkait misi yang diberikan oleh gurunya, Bai Feng langsung menampar Pangeran Tai Li dan pergi dari tempat tersebut. Di hadapan Lily, Pangeran Tai Li lalu menjelaskan kisah masa lalu dengan gurunya dengan memperlihatkan jurus milik gurunya yang juga dia kuasai. Bahkan dia juga hafal tanggal lahir, tahun, weton, dan zodiak Lily, di mana pernyataan tersebut membuat hal ini semakin bundet. Lalu dengan penuh kasih sayang, dia berjanji akan mengabulkan setiap permintaan Lily bagaimanapun caranya. Namun ketika Lily meminta restu untuk menikah dengan Duan Yu, Pangeran Tai Li dengan tegas langsung menolak permintaan tersebut, di mana ternyata guru Lily yang juga ibu kandungnya adalah salah satu istri dari Pangeran Tai Li, yang artinya Duan Yu juga adalah saudara kandungnya. Sementara itu Duan Yu yang diam-diam menguping dari balik pintu ikut terkejut setelah mendengar pernyataan dari ayahnya. Namun tiba-tiba seseorang menyelinap masuk dan menculiknya saat itu juga. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ibunya Lily yang ternyata dari awal mengawasi mereka muncul dan menyuruh Lily untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun Pangeran Tai Li yang sudah lama tidak bertemu dengan ibunya Lily lalu memintanya untuk tetap tinggal dan memulai kehidupan yang baru. Di sini saat jurus buayanya sudah hampir berhasil, tiba-tiba Gan Bao Bao, ibunya Zhongling yang juga adalah adik seperguruan dari ibunya Lily, dia tiba-tiba muncul dan memperingatkan ibunya Lily agar tidak tertipu lagi dengan omongan manis Pangeran Tai Li. Di sini terlihat Pangeran Tai Li juga pernah memiliki hubungan spesial dengan Gan Bao Bao, yang mana hal itu diketahui ketika mereka bertemu dan langsung menanyakan kabar masing-masing. Di tengah obrolan tersebut, Duan Yu muncul dengan kondisi ditawan oleh anggota 4 Dewa Buaya Selatan, di mana Duan Yu yang sudah mengetahui soal hubungan darahnya dengan Lily lalu menyuruhnya untuk melupakan akad pernikahan mereka.
以后你得喊我哥哥了。 Lily yang shock karena fakta kalau Duan Yu adalah saudara kandungnya, akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sini Pangeran Ty Lee sempat menahan anggota 4 Dewa Buaya Selatan yang ingin membawa pergi Duan Yu. Namun di saat itu juga Gan Bao menahannya dan ternyata orang yang menyuruh anggota 4 Dewa Buaya Selatan menculik Duan Yu adalah Gan Bao sendiri dan suaminya. Di mana hal itu dilakukannya karena kesal dengan perilaku Pangeran Ty Lee. Mengetahui hal itu, Pangeran Ty Lee langsung menotok kedua wanita tersebut dan bermaksud menjadikannya sebagai alat tukar demi keselamatan Duan Yu. Namun tidak berselang lama, Kaisar Ty Lee muncul dan melepaskan totokan kedua wanita tersebut karena hal itu bisa merusak nama baik kekaisaran yang bertindak tidak hormat. Keesokan harinya, diperlihatkan Kaisar Ty Lee, Pangeran Ty Lee dan Bai Feng, ibunya Duan Yu yang sedang merencanakan operasi untuk menyelamatkan Duan Yu. Di tengah obrolan tersebut, salah satu pengawal muncul dan memberitahu kalau lokasi dan semua perlengkapan sudah ready. So, tanpa buang waktu lagi, mereka langsung bergegas pergi ke lembah Wanji untuk menyelamatkan Duan Yu. Di sisi lain, Lily yang tidak bisa menerima kenyataan semalam bahwa satu-satunya orang yang berniat dia nikahi adalah kakaknya sendiri, dia lalu berniat untuk melakukan on call di tengah sungai. Namun tiba-tiba seorang kakek-kakek misterius menariknya dari belakang menggunakan kekuatannya, di mana orang ini bernama Duan Yanqing, pemimpin dari 4 Dewa Buaya Selatan. Entah mendapat informasi dari siapa, namun Duan Yanqing sudah mengetahui soal masalah yang sedang dihadapi oleh Lily. Di sini Duan Yanqing lalu memberinya solusi untuk menyelesaikan masalahnya dengan Duan Yu dan membawa Lily ke tempat Duan Yu disekap, di mana Lily lalu melampiaskan kemarahannya dan menyalahkan atas semua kekacauan yang terjadi kepada Duan Yu. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya, mereka lalu memakan makanan yang barusan diantar oleh Duan Yanqing. Namun mereka tidak menyadari kalau di dalam makanan tersebut sudah diberi obat perangsang cap kuda liar oleh Duan Yanqing. Dan satu-satunya cara untuk menghilangkan racun tersebut adalah dengan berhubungan nganu. Dan jika tidak, maka efek sampingnya akan membuat kulit mereka iritasi disusul pendarahan hebat yang akan membuat mereka innalillahi. 你那不见人，大郎，万众一个吃。